Konnichiwa, o genki desu ka? Kembali lagi bersama saya Vanessa Sensei yang akan mengajari kalian bahasa Jepang dari nol. Nah, di sini Sensei akan menjelaskan tentang huruf katakana. Di video sebelumnya kita udah menjelaskan tentang cara pembacaan dan juga cara penulisan huruf hiragana nih. Nah, di sini kita akan mulai dengan huruf katakana. Sebelumnya minasan masih ingat nggak fungsi katakana itu buat apa? Jadi katakana itu fungsinya untuk kosakata bahasa Jepang yang berasal dari serapan bahasa asing. Contohnya seperti pasokong, furu, atau lain-lain. Jadi perbedaan huruf katakana dibandingkan huruf hiragana yang kita pelajari kemarin itu lebih tegas ya cara penulisannya. Jadi banyak lekukan-lekukan tajam dibandingkan hiragana yang sedikit lembut-lembutkan. Untuk jumlah hurufnya sama saja dengan huruf hiragana dan cara bacanya juga sama dengan huruf hiragana. Jadi minasan jangan bingung ini cara bacanya gimana ya Sensei? Sama saja, 100% semuanya sama. Jadi untuk katakana ini minasan hanya fokus ke cara penulisannya saja. Nah, langsung aja nih kita mulai biar nggak lama-lama lagi. Mari kita mulai dari huruf A terlebih dahulu ya. Untuk huruf A itu minasan buat garis horizontal terlebih dahulu, lurus aja dan sedikit diikutkan di ujungnya. Nah, ini dia perbedaan huruf katakana, dia agak tajam ya minasan. Seperti ini dan di ujungnya sedikit. Nah, jadi ada belokan tajam di ujungnya. Untuk bagian bawahnya itu minasan bisa tambahkan garis melengkung ke bawah seperti ini ke arah ini. Nah, ini dia huruf A. Selanjutnya kita akan lanjut ke huruf I. Untuk huruf I ini dia ada dua kali penulisan. Yang pertama, minasan tarik dulu garis dari ujung kanan ke bawah seperti ini, melengkung turun ke bawah. Setelah itu garis kedua kita tarik dari kanan juga lurus. Oke, jadi yang garis keduanya ini lurus ya minasan ke bawah. Hai. Oke, ini dia huruf I. Selanjutnya kita akan ke huruf U. Selanjutnya untuk huruf U, yang pertama kita bikin dulu ujung seperti ini, kecil. Setelah itu garis kedua kita tarik tanpa putus. Oke, seperti ini. Ini ditarik ke bawah ya minasan. Ingat jangan putus. Jadi di sini tidak boleh putus. Nah, di atas kita kasih kepalanya. Kita kasih kepalanya. Oh, ini dia. Nah, untuk kepalanya ini, minasan jangan takut-takut ya. Jangan membuatnya sangat kecil sekali. Kalau seperti itu nanti tidak bakal kelihatan. Jadi minasan tidak apa buatnya agak kelihatan seperti ini. Ini dia huruf U. Selanjutnya kita akan beralih ke huruf E. Nah, untuk huruf E ini dia akan ada dua garis. Harap diingat untuk garis di atas lebih pendek dibandingkan garis yang di bawah ya. Kita bikin yang pertama dulu. Kita tarik garis lurus ke bawah, jangan terlalu panjang. Lalu kita tarik garis lagi sedikit lebih panjang dibandingkan yang di atas. Jadi dia garis yang ada di bawah harus lebih panjang daripada garis yang di atas. Jadi ini dia huruf E. Selanjutnya kita akan lanjut ke huruf O. Nah, untuk huruf O, ini yang pertama kita buat garis lurus ke samping terlebih dahulu. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita tarik garis dari atas ke bawah. Tapi ingat di ujung harus dibuat sedikit patah. Setelah itu garis ketiga kita tarik dari sini minasan. Dari titik ini. Ya, dari titik ini kita tarik ke sebelah kiri seperti ini. Inilah dia huruf O. Jadi tolong diingat untuk garis ketiga itu jangan sampai melewati dari persimpangan di sini. Nah, minasan harus tarik dari sudut ke ujung. Ini dia huruf O. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke huruf K. Untuk huruf K katakana itu sangat-sangat mirip dengan K hiragana. Perbedaannya adalah K katakana ini sedikit lebih tajam dan tidak ada garis kecil di atasnya. Seperti ini. Minasan tarik garis ke bawah. Di ujungnya tolong buat lekukan tajam sedikit, lalu tarik dari atas. Kalau dilihat seperti hiragana yang kita pelajari kemarin ya, cuma dia sedikit lebih tajam lekukannya dan tidak ada garis di atas. Jadi sangat mirip, tapi tolong dibedakan jangan sampai tertukar ya. Ini dia huruf K. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke huruf Ki. Nah, huruf Ki ini sedikit mirip dengan Ki hiragana ya, tetapi dia tidak ada garis bawahnya dan garis yang dua itu sedikit minasan miringkan. Seperti ini, kita bikin dua garis miring sejajar. Satu, dua, sedikit miring ya, dan sama panjang. Lalu kita tarik garis dari atas. Ini dia.
I katakana. Kalau minasang tambahkan di bawahnya ini mungkin mirip jadi I hiragana ya. Jadi itu bisa jadi salah satu cara pengingat agar minasang bisa lebih mudah menghafal huruf I dalam katakana. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke huruf Ku. Oke, ini dia huruf Ku katakana. Yang pertama minasang buat dulu garis kecil di sebelah kiri sedikit melengkung seperti ini. Jadi ke arah bawah ya. Selanjutnya minasang tarik garis kedua, tidak boleh putus ya. Dari sini sisakan sedikit bagian atas ke bawah. Ini dia huruf Ku. Nah huruf Ku ini dia harus tersisa sedikit di bagian atas. Itu catatannya ya minasang, tolong diingat. Ini dia huruf Ku. Selanjutnya kita akan ke huruf Ke. Nah selanjutnya kita ke huruf Ke ya minasang. Huruf Ke ini mirip dengan Ku tadi, tapi bedanya garisnya ada di tengah. Nah yang pertama minasang harus buat garis terlebih dahulu seperti huruf Ku tadi ya. Terus setelah itu minasang garis lurus ke samping. Nah ini dia boleh putus ya. Garis ketiga baru kita tarik dari bagian tengah ke bawah. Oke, catatan yang penting untuk huruf ini adalah garis pertama dan garis kedua tidak boleh sama panjang. Jadi yang garis pertama harus sedikit lebih pendek seperti yang saya buat ini. Oke minasang, ini dia huruf Ke. Selanjutnya kita akan ke huruf Ko. Nah huruf Ko ini sangat-sangat mudah sekali ya minasang ya. Tapi catatannya adalah dia 2 kali garis penulisan. Jadi bukan 1 kali garis ya. Walaupun dia sangat-sangat mudah bentuknya. Yang pertama minasang tarik garis dari atas ke bawah seperti ini. Setelah itu baru kita tarik lagi dari sini ke belakang. Begitu. Banyak kesalahan yang dibuat oleh pembelajar dari awal adalah membuat huruf Ko 1 kali tulis seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata ini tidak terlihat berbeda ya minasangnya. Cuman kalau kita lihat lebih jelas lagi, terlihat perbedaan garis di bagian sudut ujungnya. Agar minasang tidak terbiasa melakukan kesalahan, walaupun dia terlihat tidak terlalu berbeda, dan saya sarankan untuk tetap ikut urutan penulisannya ya. Yang pertama harus bikin sudut yang pertama dulu, yang kedua baru tarik garis ke belakang. Ini cara yang benar. Jadi jangan sampai membuatnya hanya 1 kali tulis saja. Oke? Ini dia huruf Ko. Selanjutnya kita akan ke huruf Sa. Ya minasang, untuk huruf Sa ini yang pertama minasang bikin garis dulu lurus. Setelah itu minasang buat di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan ditarik ke arah Sa. Ini. Catatannya adalah garis pertama tidak boleh sama panjang dengan garis kedua ya minasang. Minasang harus buat perbedaan garisnya. Yang pertama pendek, yang kedua panjang dan melengkung. Jadi jangan dibikin hampir sama panjang. Kalau dibikin hampir sama panjang jelek dia jadi. Oke? Ini dia huruf Sa. Hai. Selanjutnya kita akan ke huruf Shi. Seperti yang kita pelajari di hiragana kemarin ya. Penyebutan Shi mungkin agak sedikit sulit. Apa sekarang minasang sudah bisa? Coba Shi. Oke, kita akan pelajari huruf Shi ya minasang. Nah, untuk huruf Shi ini kita bikin 2 titik sejajar sedikit miring ya minasang ya. 1, 2, lalu garis melengkung yang kita tarik dari bawah. Tarik dari bawah ke atas. Seperti ini. Ini dia huruf Shi ya. Catatannya adalah ini 2 titik ini harus miring sama panjang sejajar. Dan garis yang ini harus minasang tarik dari bawah ke atas. Ingat jangan menariknya dari atas ke bawah, harus dari bawah ke atas. Karena apa? Bentuknya pasti akan berbeda. Ini dia huruf Shi. Oke, selanjutnya kita akan ke huruf Su nih minasang. Nah, untuk huruf Su ini dia ada 2 garis. Yang pertama, garisnya minasang buat atas, turun ke bawah, melengkung seperti ini. Selanjutnya garis kedua kita tarik dari tengah ke arah kanan. Nah, jadi 2 kakinya ini harus sama panjang ya minasang. Jadi kita harus buat dia sama panjang. Ini dia huruf Su. Selanjutnya kita akan ke huruf C. Kita akan ke huruf C. Bedanya dengan hiragana, huruf C ini hanya ada 1 garis. Tapi dia sedikit mirip ya dengan hiragana. Mari kita lihat. Yang pertama, minasang harus bikin garis lurus tapi ada sikunnya sedikit. Nah, jadi ada sedikit sudut tajam. Lalu kita bikin dari atas ke bawah. Bagaimana? Sedikit mirip dengan C hiragana ya, tapi hanya ada 1 garis saja. Ini dia huruf C.
dalam katakana. Selanjutnya minasan kita akan ke huruf so ya. So ini dia mirip dengan shi tadi, tapi cara penulisannya sedikit berbeda, jadi tolong diperhatiin ya. Huruf so untuk garis titik kecilnya itu dia sedikit tegak, jadi dia seperti, nah tegak gitu ya, agak tegak. Kalau yang shi tadi dia lebih tiduran garisnya, kalau ini dia agak tegak. Nah untuk huruf so lengkungannya itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Oke, bagaimana? Berbeda kan garisnya kalau minasan bikin dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Makanya saya bilang ini harus dibuat dengan benar, harus urutan penulisan yang benar biar terlihat bagus hurufnya. Dan saya tandain ya, ini untuk garis titik kecilnya ini sedikit dibuat miring, dan untuk garis lebarnya ini dari atas ke bawah. Ini dia huruf so. Oke, kita akan lanjut ke huruf ta nih. Gimana? Apakah sudah mulai capek menghafal hurufnya? Belum hafal hiragana? Udah datang katakana? Gimana ini? Nggak apa-apa, harus semangat. Minasan, kita lanjut ke huruf ta. Huruf ta, ini yang pertama kita bikin garis seperti ini dulu ya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, sisakan sedikit. Seperti ku tadi ya, sisakan sedikit. Tapi terkadang ada beberapa orang yang membuatnya tidak tersisa seperti ini. Dia mau daijoubu desu, tidak apa-apa. Jadi ada tipe yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Tergantung minasan yang nyamannya yang mana. Selanjutnya garis ketiga dari sini ke sini. Nah, ini dia huruf ta. Ya, minasan. Mungkin yang minasan lihat di buku ada juga yang garisnya tidak disambung ya. Dan saya buat contohnya ada yang seperti ini. Nah, ada yang garisnya tidak bersambung. Sore mo daijoubu desu. Ada juga beberapa orang yang membuatnya dengan garis tidak bersambung, ada yang bersambung. Lagi-lagi tergantung minasan nyamannya yang mana, silahkan dihafal yang ini. Ini dia huruf ta katakana. Selanjutnya huruf chi ini. Nah huruf chi ini garisnya beda ya panjangnya, jadi jangan sampai salah. Garis yang pertama sedikit melengkung dan pendek, seperti ini. Sedikit melengkung dan pendek. Garis kedua lurus dan panjang. Garis kedua dia lurus dan panjang. Garis ketiga tarik dari atas ke bawah sedikit melengkung. Atas ke bawah sedikit melengkung. Ini dia huruf chi. Selanjutnya kita akan ke huruf se. Nah, ini dia permasalahan dimulai minasan. Huruf se terlihat sama persis dengan huruf chi. Terus bagaimana kita melihat perbedaannya, Sensei? Sensei akan jelaskan di akhir video. Jadi minasan silakan lihat videonya dulu sampai akhir. Di akhir nanti Sensei akan matome atau akan simpulkan perbedaan huruf yang mirip-mirip ini apa sih gitu. Sensei akan ajarkan cara mudah membedakannya. Sebelum melihat perbedaannya kita pelajari dulu cara tulisnya ya. Kita lanjut ke huruf se. Oke, mirip seperti shi tadi, ada dua garis sama panjang. Bedanya dia sedikit tegak, tidak rebahan. Ini dia, kita tarik 1, 2. Lalu garis melengkungnya ditarik dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tolong diingat, atas ke bawah. Oh, itu dia huruf se. Mirip? Mungkin mirip ya. Tapi kalau minasan bandingkan mereka berdua itu terlihat kok perbedaannya. Dari mana sebenarnya? Dari sini. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini dia huruf se ya. Walaupun sedikit mirip dengan shi, tapi nggak apa-apa. Kita tahan dulu, nanti kita akan perbedaan. Langsung aja kita lanjut ke huruf T ya minasan. Nah untuk huruf T pertama kita bikin garis lurus pendek terlebih dahulu. Nah ini dia pendek dulu. Selanjutnya kita bikin garis seperti ini juga tapi sedikit lebih panjang. Oke. Terlihat ya sedikit lebih panjang. Lalu garis ketiga kita tarik dari yang sini. Dari garis kedua kita tarik ke bawah. Agak melengkung. Ini dia melengkung ke arah bawah. Ini dia huruf T dalam katakana ya. Selanjutnya kita akan beralih ke huruf to. To-nya dari Naruto. Ini dia to. Nah untuk huruf to ini ada dua garis ya minasan. Yang pertama minasan tarik garis lurus ke bawah. Jangan takut-takut di bawah, lurus ke bawah garisnya. Nah setelah itu garis kedua kita bikin sedikit miring. Dari kira-kira setengahnya ke bawah. Oke. Sudah, ini dia huruf to dalam katakana ya minasan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke huruf na. Untuk huruf na ada dua garis aja nih. Yang pertama garis lurus. Sepertinya sudah
mulai banyak nih huruf yang dimulai dari garis lurus, lalu kita tarik dari atas ke bawah sedikit melengkung ya. Nah, ingat jangan membuatnya lurus ya. Jangan dibuat lurus seperti ini, tapi minasang harus bikinnya miring. Jadi harus miring, tidak boleh lurus. Tolong diingat, ini dia huruf na. Selanjutnya kita akan ke huruf ni. Huruf ni ini mudah, karena hanya ada 2 garis dan mirip garisnya. Garis pertama kita buat garis lurus ke arah kanan. Seperti ini. Garis kedua sama saja, tapi beda panjangnya. Jadi kita bikin lebih panjang. Nah, 2 garis lurus, yang di atas pendek, yang di bawah panjang, ini dia huruf ni. Mudah kan? Selanjutnya kita berpindah ke huruf nu. Oke, huruf nu yang pertama kita buat dulu garis seperti ini dari kiri ke bawah. Selanjutnya garis kedua kita potong. Garis ini kita potong. Jangan takut ya. Dari atas ke bawah seperti ini. Jadi dia dipotong saja. Dipotong garis ini. Jadilah dia huruf nu dalam katakana. Selanjutnya kita akan ke huruf ne. Huruf ne ini sedikit sulit ya karena dia ada banyak garisnya. Jangan bingung, ikuti saja arahan sensei. Yukuri, pelan-pelan ikuti arahan sensei. Yang pertama kita bikin dulu garis lurus miring sedikit. Seperti ini ke arah bawah. Kedua minasang buat seperti ini. Oke. Yang ketiga minasang tarik garis ke bawah. Dan yang terakhir, minasang buat kakinya ke arah kanan. Ini dia huruf ne dalam katakana. Tetapi mungkin minasang akan menemukan bentuk ne katakana lain di mana garis-garis ini disambung. Ada memang beberapa yang membuatnya disambung seperti ini. Ada beberapa seperti ini. Jadi kalau minasang bertanya yang mana yang benar, sensei dochi tadashi desu ka? Dochi mo daijoubu desu. Yang manapun oke. Gak masalah. Minasang pilih senyamannya yang mana, itu yang silahkan minasang. Ini dia huruf ne. Kita akan beralih ke huruf no. Nah, huruf no ini sedikit mirip dengan su, shi, so yang tadi kita pelajari, tapi urutannya berbeda ya. Hanya 1 garis saja. Ingat, 1 garis saja dari atas ke bawah. Jangan sampai salah urutan, harus dari atas ke bawah ya. Lihat, dari atas ke bawah melengkung, jadilah dia huruf no. Urutannya harus benar minasang, atas ke bawah, no. Selanjutnya kita akan ke huruf H. Nah, untuk huruf H ini dia agak mudah ya menurut sensei ya. Hanya 2 garis saja sama panjang. Yang pertama kita bikin ke arah kiri, membuka. Yang kedua kita bikin ke arah kanan, membuka juga. Seperti ini, begini. Jadilah dia huruf H. 1 ke kiri, 1 ke kanan. H. Selanjutnya langsung saja kita ke huruf Hi ya minasang. Untuk huruf Hi ini ada 2 garis. Yang pertama minasang silakan tarik garis dari sedikit atas ke bawah. Miring seperti ini ya. Lalu kita tarik garis dari atas ke bawah. Nah, seperti ini dia huruf Hi dalam katakana. Selanjutnya kita akan ke huruf Fu. Untuk huruf Fu ini hanya 1 garis saja. Tolong diingat jangan diputus ya minasang. Dari kiri kita tarik ke bawah. Ini huruf Fu. Tolong jangan sampai diputus. Fu. Selanjutnya kita akan ke huruf He. Nah, untuk huruf He ini sama persis dengan huruf He hiragana. Tidak ada perbedaan, jadi jangan bingung perbedaannya ada di mana. Sama saja dengan huruf He hiragana. Tarik garis ke bawah. Oke, garis kiri ke kanan. Ini dia huruf He dalam katakana. Jadi sama saja dengan hiragana ya. Nah, langsung aja kita lanjut ke huruf Ho. Ya, minasang. Untuk huruf Ho itu pertama-tama minasang harus bikin garis lurus terlebih dahulu. Setelah itu tarik garis dari atas ke bawah. Seperti tanda tambah dulu. Kita bikin 2 kaki. 2 kaki ini tidak perlu menyentuh ke atas ini ya. Jadi mereka mengambang aja. Kiri, kanan. Seperti ini. Jadi kiri ke kanan. Jadi kakinya ini dia tidak perlu menyambung, jadi mengambang saja. Ini dia huruf Ho dalam katakana. Selanjutnya kita akan ke huruf Ma nih minasang. Nah, untuk huruf Ma ini juga ada 2 garis.
Yang pertama ikuti sensei. Kita bikin dari kiri ke bawah. Ini. Lalu kita tarik garis miring dari atas ke bawah. Tapi jangan terlalu panjang ya. Ini dia huruf ma. Disini. Selanjutnya kita akan ke huruf mi. Nah, untuk huruf mi ini ada 3 garis miring. 3 garis ini 2 sama panjang dan 1 sedikit lebih panjang. Perhatikan garis pertama, garis kedua sama panjang, garis ketiga sedikit lebih panjang. Ini dia huruf mi ya minasang. Nah, catatannya huruf mi ini minasang harus buat sedikit miring. Kenapa seperti itu? Ada huruf lain dalam bahasa Jepang yaitu kanji yang mirip dengan ini, tetapi dia lurus. Saya buat ya, seperti ini. Terlihat mirip, tetapi untuk katakana ini dia miring, untuk kanji ini dia lurus. Ini kanji apa sih? Ini kanji sang atau angka 3. Jadi perhatikan jangan sampai membuatnya lurus, karena kalau lurus jadi kanji, bukan jadi katakana. Oke? Ini dia huruf mi dalam katakana. Selanjutnya kita akan ke huruf mu. Nah, huruf mu ini kita hanya perlu buat garis ini saja. Setelah itu kita tarik garis pendek. Ini dia huruf mu. Simple ya minasang. 1, 2, ada 2 garis. Ini dia huruf mu. Selanjutnya kita akan ke huruf me. Nah, huruf me ini mirip dengan na yang minasang pelajari tadi, tapi dia miring. Jadi yang pertama kita harus bikin dulu garisnya miring. Nah, baru kita tarik dari atas ke bawah. Lihat perbedaannya. Coba bandingkan dengan na yang minasang bikin tadi. Kalau na tadi dia lurus garisnya, yang ini dia miring ya. Ini dia me dalam katakana. Selanjutnya dalam kelompok MM, akhirnya kita ke mo. Untuk huruf mo ini perbedaan garisnya sedikit lebih panjang yang kedua, jadi hati-hati ya. Yang pertama kita bikin garis dulu lurus. Oke. Yang kedua kita bikin garis lagi sedikit lebih panjang, ingat sedikit saja, jangan banyak-banyak, jangan berlebihan ya. Terus kita tarik garis dari garis pertama ke arah kanan. Jadilah dia seperti ini. Ingat, garis yang kedua yang agak panjang ini jangan berlebihan, bikinnya sedikit lebih panjang saja. Ini dia huruf mo dalam katakana. Selanjutnya nih minasang, kita langsung saja ke huruf ya dalam katakana. Untuk huruf ya ini mirip dengan huruf ya hiragana ya, tapi bedanya dia sedikit lebih tajam dan tidak ada garis di atas. Perhatikan sensei, tarik garis, ingat harus tajam lengkungannya. Lalu kita tarik garis bawah. Mirip bukan dengan ya yang minasang pelajari di hiragana, tetapi dia lebih tajam dan tidak ada titik di atasnya. Ini dia ya dalam katakana. Selanjutnya kita akan ke huruf U. Untuk huruf U itu yang pertama kita bikin persegi terlebih dahulu, sedikit aja. Siku seperti ini. Lalu kita bikin garis lebih panjang. Nah, oke, jadi garis yang pertama lebih pendek daripada garis yang kedua. Simple ya. Ini dia huruf U dalam katakana. Selanjutnya kita akan ke huruf Yo. Untuk huruf Yo itu ada 3 kali garis. Yang pertama minasang bikin siku juga tadi. Yang kedua kita garis lagi sama panjang di tengahnya. Yang ketiga baru kita tarik lagi sama panjang di garis paling bawah. Kalau kita lihat mirip dengan huruf E, tapi terbalik dalam alfabet ya. Tapi cara penulisannya tolong diperhatikan. Yang pertama tadi bikin siku ke bawah. Yang kedua kita tarik garis sama panjang. Yang ketiga kita tarik lagi garis sama panjang. Jadi jangan sampai nggak mengikuti urutan tulisannya. Nanti kelihatan jelek hurufnya. Ini dia huruf Yo dalam katakana. Selanjutnya, ayo semangat minasang, sedikit lagi kita akan lanjut ke huruf Ra dalam katakana ya. Huruf Ra ini yang pertama minasang bikin garis saja lurus terlebih dahulu. Selanjutnya barulah kita tarik lagi ke bawah. Ini simpel bukan? Ini dia huruf Ra. Nah, selanjutnya kita akan ke huruf Ri ini minasang. Untuk huruf Ri hiragana dan katakana ini sebenarnya cukup mirip ya. Bedanya ya, huruf Ri ini dia lebih tegas aja sih daripada huruf Ri hiragana. Sama seperti huruf Ri hiragana, minasang pertama harus bikin garis yang pendek terlebih dahulu. Nah, ini baru garis yang panjangnya ya. Oke. Jadi ingat, poinnya adalah satu garis lebih pendek daripada garis yang lain. Ini dia huruf Ri dalam katakana. Selanjutnya kita ke huruf Ru.
Huruf ru ini, yang pertama kita bikin garis di sebelah kiri terlebih dahulu, sedikit melengkung ke arah kita. Garis kedua, mirip tetapi kita buang sedikit ke arah kanan. Jadi garis yang pertama lengkungkan ke arah kiri, garis yang kedua buang ke arah kanan. Ini dia huruf ru dalam katakana. Selanjutnya kita akan lanjut ke huruf re ya. Untuk huruf re ini mirip seperti kail pancing huruf shi hiragana tetapi lebih tajam sudutnya. Lihat baik-baik tulisan sensei. Jangan diputus, satu kali tulis aja. Nah, seperti ini. Mirip shi tadi ya, tapi dia lebih tajam sudutnya. Ini dia huruf re. Ingat, satu garis saja. Selanjutnya kita ke huruf ro nih minasang. Huruf ro ini lumayan mudah ya untuk diingat. Yang pertama, minasang bikin garis terlebih dahulu ke bawah. Oke. Yang kedua, kita tarik siku. Terus yang ketiga, kita tulis bagian bawahnya. Jadilah dia seperti persegi. Mudah diingat seperti persegi, tapi cara penulisannya berbeda ya. Jadi harus satu-satu. Seperti ini dulu satu, step 1 atau step 1. Terus step 2-nya seperti ini. Step 3-nya seperti ini. Jadi dia tidak seperti cara menulis persegi yang biasa, harus berurutan. Seperti yang saya tulis, dia perseginya kelihatan cantik. Oke? Ini dia huruf ro. Selanjutnya kita akan masuk ke 3 huruf terakhir nih minasang. Masih semangat nggak buat belajar katakana? Pasti kepalanya mulai panas ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin sedikit lagi, 3 lagi. Yang pertama kita akan ke huruf wa ya. Untuk huruf wa itu kita bikin dulu garis kecil. Ini. Garis kedua ini tidak boleh kita berikan lebih ya, harus pas di ujungnya. Langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Catatannya adalah sudut ini tidak boleh ada garis yang berlebih. Harus pas di titik. Ini dia huruf wa. Selanjutnya kita akan ke huruf o. Di garis pertama kita buat seperti biasa ke bawah. Nah, garis kedua kita buat sama panjang dengan garis pertama. Ini dia huruf wo dalam katakana atau biasa dibaca o dalam katakana ya. Huruf terakhir nih minasang. Akhirnya kita sampai juga ke huruf terakhir yaitu huruf n. Ada banyak ya sebutannya ya. Ini dia huruf N. Nah, untuk huruf N ini mirip banget dengan so minasang. Lagi-lagi ada huruf yang mirip. Ini dia huruf N. Bedanya adalah cara penulisannya. Huruf N itu kita buat sedikit miring. Ya, miring. Tidurkan aja dia, rebahkan dia. Lalu garisnya kita tarik dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Ini dia huruf atau N. Bawah atas. Ini huruf N dalam katakana. Bagaimana? Terlihat mirip dengan so, tapi berbeda ya urutan penulisnya. Oke, minasang, bagaimana dengan pembelajaran huruf katakana tadi? Apakah kepalanya sudah mulai panas belajar bahasa Jepang? Atau sudah mulai kayak ini huruf Sanskerta apa sensei? Nah, tenang dulu, masih ada kesulitan lain. Sensei akan jelaskan yang sudah sensei janjikan tadi, yaitu apa sih perbedaan antara huruf shi, tsu, so, sangat-sangat mirip semuanya ya. Sensei akan matome atau simpulkan di sini perbedaannya apa sih. Pertama-tama kita bedakan dulu shi dan tsu ya. Yang pertama, perbedaannya terdapat di titik mereka. Oke, kita langsung saja ke perbedaan huruf shi dan tsu ya. Perbedaan pertama terletak pada titik mereka yang minasang. Untuk shi itu titiknya rebahan. Kalau minasang lihat, dia rebah ya, mereng. Tapi kalau huruf tsu itu titiknya tegak. Jadi dia agak tegak seperti ini. Ini dia perbedaan titiknya dulu nih. Terus yang kedua adalah perbedaan cara menulis lengkungannya, dari mana, dari atas kah atau dari bawah. Bagaimana sih cara mengingatnya biar mudah? Ada caranya, teman aja. Caranya adalah minasang tolong diingat-ingat lagi huruf shi dan tsu dalam hiragana yang udah kita pelajari kemarin. Shi hiragana coba kita ingat-ingat lagi deh. Shi hiragana, shi hiragana, shi hiragana. Kayak pancing. Itu kan dia lengkungannya ke atas ya. Lengkungannya ke atas. Ke atas berarti untuk lengkungan huruf shi katakana kita tarik dari bawah ke atas, mirip dengan yang hiragana.
bawah ke atas. Ini dia huruf shi, bawah ke atas. Untuk huruf se, kita ingat huruf se hiragana. Bagaimana sih huruf se hiragana? Seperti ini. Itu kan dia penulisannya dari atas ke bawah. Berarti untuk katakana penulisannya juga dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Ini dia huruf se. Oke. Jadi perbedaan pertama ada di titiknya. Untuk shi itu titiknya rebahan, untuk su titiknya tegak. Dan cara penulisannya, shi mirip dengan hiragana, bawah ke atas, su mirip dengan hiragana, atas ke bawah. Ini dia perbedaan shi dan su. Bagaimana? Mudah diingat bukan? Selanjutnya kita akan ke perbedaan so dan ng. Nah, selanjutnya untuk so dan ng, sebenarnya perbedaannya mirip dengan shi dan su tadi ya. Untuk so itu dia rebahan, untuk ng itu dia sedikit tegak. Oke, tolong diingat lagi. So, rebahan, eng sedikit tegak. Lalu, ingat tadi kalau rebahan dari mana sih? Kalau rebahan berarti dari bawah ke atas. Kita tarik nih dari bawah ke atas. Ini dia so, bawah atas. Kalau dia tegak, mirip tadi berarti dia dari atas ke bawah. Ini dia, atas ke bawah. Jadilah dia eng. Nah, itu dia tadi perbedaan shi, su, so, dan eng nih minasang. Jadi bagaimana sih caranya biar lebih terbiasa? Saya coba minasang lihat-lihat kotoba-kotoba yang ada shi, su, so, dan eng di dalamnya. Seperti shatsu. Terlihat kan perbedaannya? Terus ada pasokong. Terlihat perbedaannya? Nah, latihan dengan huruf-huruf seperti itu jadi minasang lebih terbiasa melihatnya. Melihat perbedaan mereka, akhirnya makin lebih jago deh bedain mereka. Nah, bagaimana minasang pembelajaran katakana pada hari ini? Sulit? Mudah? Sebelum kita selesaikan, sensei tes dulu nih. Kira-kira bisa nggak membaca apa yang sensei tulis dalam waktu 3 detik aja? Coba tebak. Ini kira-kira apa nih? Oh, terus ini? Sugoi desu ne. Terus yang terakhir ini? Sugoi. Nah, untuk jawabannya boleh ditulis di komentar ya, minasang. Nah, akhirnya selesai juga nih pembelajaran huruf hiragana dan katakana kita. Kira-kira menurut minasang yang sedang belajar sekarang, lebih sulit hiragana atau katakana ya? Silakan cerita di komentar ya tentang pembelajaran bahasa Jepangnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.